Halo guys, hari ini tanggal 28 Maret 2025 ya, hari Jumat. Pagi tadi udah sangat mengagetkan sekali. Jadi perkembangan AI yang kemarin aku bikin, hari ini boom, ini bekerja. Ya aku takutik nyampe malam itu udah jenuh kepala ya kan isinya. Wah ini kayaknya nggak bakal berhasil gitu kan. Dan ini berhasil, jujur berhasil. Dan ini aku lepas tangan, nggak ada analisa sama sekali, full AI. Kalian bisa lihat di sini nih. Ini adalah tester kedua di market yang berbeda. Kondisi market turun tapi ada pergerakan lah, dikit-dikit ada pergerakan, naik dikit-dikit lah, nggak langsung bablas terus. Dan dia menganalisa meskipun salah-salah ya, dia udah auto cut loss atau apa ngomongnya biar gampang, apa sih, otomatis jual beli. Kalau rugi, kalau untung dia udah jual beli begitu loh. Ini tester kedua, yang tadinya di revert tuh bablas terus karena nggak akan ada penjualan nantinya tuh. Dari ini tuh, di sini tuh penjualan tuh, ini statusnya penjualan tuh karena harga turun tuh. Harga terkini telah menurun karena ini ada tes kedua. Sebelumnya tuh error, nggak tahu mendadak error gitu aja. Aku nggak tahu kenapa. Jadi sebelumnya tuh berapa jam yang lalu udah aku tes terus lama di VAR, dan aku move ke, karena ada di mode dev ya, development. Aku move ke mode stabil, aku pindah semua datanya, aku jalankan error jebret. Padahal statusnya lagi holding. Tuh, lagi holding statusnya. Ketika dipindah di sini harga udah turun. Ketika di sini kan harganya kan. Tuh. Ini ada di pembelian terakhir 6345 di sini. 6345 di sini. Pokoknya harga-harga sini dah, pokoknya udah untung di sini kan, karena posisi naik ya di sini. Dia udah naik, para error ya udah lepas lah gitu, tapi dia mendeteksi emang harganya kita cut loss di 8%-an. Tuh, dia udah deteksi di situ. Lalu di sini ada volume naik dan dianalisa 5 menit sampai 60 menit tren yang solid. Dia melakukan pembelian lagi di stop loss di 53 sekian, dan ini ada gagal nih, jadi masalah ini kayak gini kan, kampret kalau putus kayak gitu. Aku masih analisa dulu nih prosesnya, dia putus seperti ini kira-kira bisa nggak sih tetap mendapatkan data. Ya data nggak dapet sih bro, karena dia refreshnya ini kita harus retry aja sih, retry connection lagi sih sebenarnya. Tapi karena di sini kan putus nih di 45, terus di sini 5 menit kemudian ya 55 di 30 putus di 1 menit, dan di sini masih 36, dan sini muncul lagi di 50. Jauh selisihnya bro, ngerti nggak sih? Ini terlalu jauh, harusnya cuma 5 menit. Di sini 5, biasanya di sini 40 5 ya 10, 5 10, sini masih 36 ding. Nggak tahu ini gimana putusnya, jadi double gitu, jadi nggak sinkron, nggak bagus bro. Masih acak, aku sih masih pahami banget ini masalahnya di mana, celahnya di mana lah gitu. Dan sini ada analisa lagi stop loss ya di minus 1%, tapi dia masih menganalisa itu ada pergerakan ke atas. Nah ini masih tidak menguntungkan, disarankan tuh hold sementara waktu, coba ditahan-tahan dulu. Dan si error lagi coy, anjir nggak sih ini error emang, koneksi nggak stabil. Koneksiku stabil aja sih sebenarnya, cuman nggak tahu kenapa ke IDE kali ya nggak jadi masalah. Terus ini perubahan signifikan di sini udah langsung auto minus ya di 3% hampirnya. Terus di sini analisa lagi dan mengalami downtrend. Nah ini udah menyusut ke 4% tuh harga beli. Dari aturan trading itu, dari trading konfirmasi volume tinggi mungkin eksekusi untuk confident di atas 65% ya. Dia masih kekeh untuk hold dulu tuh, di hold, dan ini error lagi, monyeng asem memang. Terus di sini
karena harga udah menyentuh support resistance yang kuat dengan harga ini, nggak tahu ini jadi dolar, hilang cuk. Nah ini akhirnya dia melakukan penjualan, seharusnya confident di 90% dia akan turun terus. Dia pembeliannya tadi rugi lagi ya kan, rugi. Oke, nggak apa-apa, itu rugi. Dia melakukan penjualan di area mana sini, nggak kelihatan ya, aku nggak munculin ya. Di 56 sini ya, di 56 sini lah. Nah 56 sini dia penjualan, akhirnya turun lagi ke sini ke 54. Kok atas banget ya. Terus dia turun di sini, ada analisa terendah, emang nggak dia error lagi koneksinya, kampret. Di sini ada statusnya bull lagi, dia merekomendasikan untuk pembelian, beli lagi sini. Pembelian di 5405 di sini. Di sini itu digedein dikit ya biar kelihatan. Di sini 5405 di sini karena dia ada buffer 1% nggak salah, atau 2% aku lupa. Dia akan pembelian di atas ini ya. Di kalau misalkan 54 itu di sekitar 55-an dia beli. Terus putus lagi dan sekarang masih statusnya holding, pembelian di 540 sekian. Ini jadi nggak make sense ya nggak cocok jadi, karena aku ada buffernya di sini. Kayak hitungannya belum tak masukin, tapi nggak apa-apa, nanti kita koreksi lagi. Dia masih mengacu ke sini, trennya masih oke katanya. Semua indikator menunjukkan tren menurun, memiliki kemungkinan untuk terus berkembang. Nah, dia masih berharap ini ada kenaikan terhadap pembelian ini. Nah, ini udah sebenarnya 15 menit ya, 20 menit itu dia ada dari bawah, dari 54 ini udah naik dikit aja, dia pengen 3% ke atas tuh dapat lah gitu kira-kira. Nanti kalau misalkan di momen seperti ini, di zona-zona ini ya kita akan rubah instruksinya. Ini kan sesuai instruksi kita kan, kita suruh ke orang buat trading dengan asumsi sekian-sekian lu harus proses gitu. Dia menjalankan tugasnya aja. Pikirku dari sisi sini ya, dari AI sendiri bener-bener udah berkembang jauh. Bisa ini error lagi monyeng, sumpah nih. Ini lu nggak error. Error ding, kampret. Lama cuk. Itu ya pokoknya kayak gitu. Aku sih harap ini ya, ini masih dengan setup yang sebelumnya, jadi masih ada tumpang tindih sama konfigurasi yang sebelumnya. Jadi aku melakukan mode bypass lah gitu, yang harusnya check up di pos-pos tertentu kita langsung enggak, ini full AI aja dah, yang lo lakukan nggak usah gitu. Jadi sebenarnya banyak yang nggak dipakai malah jadinya scriptnya tuh. Dan ini menunjukkan harga ini sebenarnya mau naik ke sini nih ke 59 gitu. Dia akan menjual otomatis di sini doang. Kalau misalkan kita ambil 3% aja ya. Aku sih ambil 3% doang, bro. Ini cuma modal 15.000, aku 15 ribuan. Minus 400 rupiah, 500 rupiah, terus aja gitu. Plus ntar beli juga rugi, beli kan kena pajak kan gitu. Tuh, turun lagi tuh. Kalau kita belinya di 5403 ya, dikali 2% di 55 ya, 5511 ya, 5511 dikali 3%, ya tetap dia ngitungnya di 44 ya. 5403 dikali 3% ditambah di 5565, dia akan jual 5565. Tuh dia ngejual lagi, bro. Tuh kayak gini nih tuh. Dari sini dia ngejual lagi tapi dengan harga yang
relatif nggak turun jauh. Ini dalam waktu sekian menit loh, 1 2 3 4. Memang sih ada pembatasan waktu. Jadi misalkan aku nge-hold selama setengah jam nggak ada pergerakan, dia akan otomatis ngejual. Paling lama itu di 1 jam. Jadi 30 menit sampai 60 menit itu harus dijual, nggak boleh ditahan. Mau rugi mau enggak, pokoknya jual. Itu jadi ada dua rules yang aturan main. Satu, kalau harga mendadak jatuh dia langsung jual tanpa melihat semua indikator, pokoknya turun sampai jauh banget jual, udah gitu. Terus poin 2, kalau rugi di bawah sekian, turunnya sayatan dikit-dikit gitu ya, jual ya. Kalau waktunya adalah waktu sekian menit belum kejual atau belum ada ini pergerakan sama sekali, ya jual. Lakukan analisa lagi. Ini agak blunder sebenarnya karena terlalu mepet. Dalam waktu 1 jam, setengah jam nggak ada pergerakan, ini agak lucu sebenarnya. Tapi cuman ya namapun tester ya kita lakukan itu. Kalau di sini harga masih tetap ya, nggak, harga jual sama harga beli kita di zona-zona ini juga, nggak kemana-mana sebenarnya. Nah karena ya emang melakukan hal yang tadi kan dihitung 1 2 3 4. Nah ini kelima di atas 20 menit, di bawah 30 menit. Jadi pas 25 itu pasti tengah-tengah dia melakukan penjualan. Terus dia memprediksi juga harganya akan turun terus. Kalau dia dilihat dari 1 jam, ya ini udah pasti turun sih tuh. Di sini udah kondisi pasti turun. Tapi di sini nanti nggak tahu, ini kan lagi cooldown ya. Karena cooldownnya lama, aku kasih 10 menit. Harusnya sih setengah jam ya. Paling optimal tuh 1 jam setelah cut loss sebenarnya. Karena untuk mendapatkan market pergerakan yang baru sih. Kalau dari 4 jam dia pasti bakal turun. Ya kayak gini. Ya, ini kan pemilihan marketku aja yang agak geblek sebenarnya. Tapi kalau ngelihat dari per 1 hari, dia itu lagi proses kenaikan yang kedua dan bisa terjadi untuk kenaikan ketiga. Kalau kita normal manusia kalau ngelihat ya, ini bisa jadi untuk kenaikan ketiga kalinya itu ada gitu. Gitu coy. Jadi ini masih dipantau-pantau aja, tapi nggak apa-apa. Kita semua butuh tester ya nggak? Tuh 5451 tuh. Masih sama segini-segini aja kan? Nah di sini akan aku rubah setupnya nanti di 1 jam nyampe ya 60 menit sampai 120 menit, berarti 2 jam lah. Gitu. Biar ada jeda waktu untuk ada ruang lah buat eksperimen, buat jalan-jalan kayak gini kan otomatis bisa kesini lagi nih tuh ya kan, naik kan kayak gitu cuy. Jadi pokoknya dikasih jeda lah, jangan terlalu di pressure dengan waktu sekian harus dapat profit sekian. Ini nggak bagus sih, tapi kita akan lakukan itu karena di bawah itu ketika jatuh dia otomatis ngejual juga, bukan ngejual karena terpaksa. Maksudnya gini sih, simpelnya itu jangan sampai duit itu nggak bergerak sama sekali lah. Jadi duit itu digerakin lah gitu, ceritanya gitu. Tapi akan kita coba yang terbaik dulu deh. Thank you.